terkait apa? Mas terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu ya, cukup. Oke, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak soal Kota Nasdem nantangin soal Jagung buat untuk BTS Pak. Oke. Cukup. Terima kasih. Permisi teman-teman. Terima kasih. Saya mengamati perkembangan berita di tanah air. Setelah kemarin saya men-tweet ada informasi bahwa MK akan memutuskan terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kembali. Dan informasi itu direspon oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga melihat tweet yang dilepaskan oleh Menko Polhukam, Profesor Muhammad Mahfud MD. Setelah saya timbang-timbang, informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita paham sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan ini ke sosial media. Karena apa? Karena satu, jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, itu artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Soal pemilihan sistem pemilu, proporsional tertutup atau terbuka, itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD, bukan MK. Yang kedua, jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif yang sudah berjalan. Kita tahu sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara. Maka jika di tengah jalan ini dirubah, tentu akan mengganggu partai-partai politik karena harus menyusun ulang dan tidak tertutup kemungkinan para calon anggota legislatif mundur karena mereka tidak ada di nomor jadi. Nomor jenggot yang mengakar ke atas, bukan nomor di bawah di akar rumput. Karena itu, maka perlu kita lakukan langkah-langkah advokasi, melakukan langkah pencegahan preventif, melakukan langkah preemptif. Kenapa? Karena saya khawatir Mahkamah Konstitusi punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan pemilu. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada
pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Dalam tweet saya juga mengangkat isu jangan sampai Mahkamah Agung setelah KPK dijadikan alat untuk merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi, setelah Mahkamah Konstitusi bisa dikondisikan untuk juga strategi pemenangan pemilihan presiden, maka jangan sampai Mahkamah Agung pun kemudian dijadikan alat melalui kasusnya peninjauan kembali Kepala Staf Presiden Muldoko yang dalam bahasa Romahur Muzi, Romi P3, mencopet Partai Demokrat. Tidak ada dasar sama sekali bagi KSP, Kepala Staf Presiden Muldoko, orang istana, staf Presiden Jokowi, melakukan langkah-langkah bahasa Romi pencopetan Partai Demokrat. Kita ingat bagaimana Ibu Megawati dikuyok-kuyok di zaman Orde Baru, Megawati PDI, diambil alih hampir oleh PDI Suryadi meskipun melahirkan PDI Perjuangan. Jangan sampai rezim ini tidak belajar pada sejarah. Jangan sampai kedaulatan partai diganggu-ganggu oleh pencopet yang sayangnya ada di lingkaran kekuasaan istana. Mari sama-sama kita kawal putusan MK agar tidak keluar MK-nya menjadi putusan-putusan strategi pemenangan pemilihan umum legislatif. Mari kita kawal PK Muldoko agar tidak kemudian menjadi alat untuk merebut, mencopet Partai Demokrat oleh kekuasaan, oleh Kepala Staf Presiden Muldoko di istana Presiden Jokowi yang menyebabkan Partai Demokrat beralih dukungannya dari bakal calon presiden yang bukan preferensi istana. Mari kita selamatkan demokrasi. Dari Port Ellington, Melbourne, kita suarakan keadilan bagi Indonesia. Saya Deddy Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.